Halo semuanya, selamat datang kembali di Daily Stoic Present. Pernahkah kamu ingin seseorang merindukanmu begitu dalam, sehingga kamu menjadi pikiran pertama mereka di pagi hari dan yang terakhir sebelum tidur? Nah, kamu berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia agar dirimu menjadi tak terlupakan dengan menggunakan 10 prinsip stoik yang tidak hanya menciptakan rasa rindu, tetapi juga membuat kamu benar-benar menarik saat kamu tidak ada. Seneca pernah berkata, ketiadaan mengasah cinta, kehadiran memperkuatnya. Mari kita jelajahi bagaimana kita bisa mengasah cinta itu, sehingga ketidakhadiran kamu sangat dirasakan. Ingat, jangan lewatkan bagian manapun, karena setiap prinsip adalah bagian penting dari seni menjadi seseorang yang sangat dirindukan. Sebelum kita mulai, ada sedikit tugas. Tinggalkan komentar di bawah dengan kata-kata selalu dirindukan. Pendek, manis, dan sempurna menggambarkan semangat obrolan kita hari ini. Akan menyenangkan melihat berapa banyak dari kamu yang ikut berkomentar. Sekarang, mari kita bersiap untuk menjelajahi 10 strategi stoik yang kuat yang akan membuat mereka merindukan kehadiranmu lebih dalam. Mari kita langsung ke prinsip pertama kita. Nomor 1, kemandirian. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana menjadi mandiri membuat seseorang lebih merindukanmu? Ini semua tentang menunjukkan bahwa kamu lengkap dengan sendirinya, yang sangat menarik dan penuh teka-teki. Ketika kamu mandiri, kamu tidak bergantung atau putus asa mencari perhatian. Sebaliknya, kamu menjalani hidupmu dengan baik, terlibat dalam minatmu, dan memenuhi kebutuhanmu sendiri. Kemandirian ini memicu rasa ingin tahu dan kekaguman. Pasanganmu mulai melihatmu bukan hanya sebagai teman tetapi sebagai individu yang berkembang dengan cara kamu sendiri. Ketika kamu tidak selalu tersedia atau bergantung pada mereka untuk kebahagiaan, kamu menciptakan ruang yang sehat dalam hubungan. Ruang ini bukan tentang jarak. Ini tentang memberikan satu sama lain ruang untuk tumbuh secara individu. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang kamu lakukan dan mengingat bagaimana kamu menangani segala sesuatunya dengan kemandirian dan ketenangan, membuat mereka merindukan sisi kamu yang mandiri dan bersemangat. Nomor 2, pengendalian emosi. Kamu mungkin berpikir, saya hanya ingin mereka merindukan saya. Inilah rahasianya. Menguasai emosi kamu seperti memegang kendali kuda yang kuat. Ini mengarahkan energi hubungan kamu ke arah yang kamu inginkan. Bayangkan ini, setiap kali kamu berinteraksi, kamu tetap tenang dan terkendali. Bahkan ketika percakapan memanas atau mengambil arah yang tak terduga, tingkat pengendalian emosi ini mengesankan dan memikat. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius dengan bijak, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ketika kamu menunjukkan kekuatan semacam ini, itu meninggalkan kesan yang mendalam. Dengan mengelola reaksi kamu menciptakan aura misteri dan kedalaman. Pasanganmu mulai merenungkan apa yang ada di pikiranmu, menarik mereka lebih dekat, dan membuat mereka terus bertanya-tanya. Menguasai emosi, kamu tidak berarti menjadi robot. Ini tentang merespons daripada bereaksi, membuat ekspresi perasaan kamu bijaksana, tulus, dan jauh lebih berdampak. Nomor 3, komunikasi yang intensional. Pernah bertanya-tanya bagaimana hanya beberapa kata pilihan dapat membuat seseorang sangat merindukan kehadiranmu? Komunikasi yang intensional adalah senjata rahasia kamu. Ini berarti memilih kata-kata kamu dengan hati-hati, memastikan mereka bijaksana dan menambah nilai dalam percakapan. Ini tentang berbicara dengan tujuan dan kedalaman, memberikan dampak yang mendalam pada cara kamu dipersepsikan dan diingat. Seneca pernah berkata, bicaralah sehingga kamu bisa berbicara lagi. Esensinya di sini adalah meninggalkan mereka, menginginkan lebih banyak wawasan, humor, dan cara berpikir kamu yang bijaksana. Dengan menggunakan komunikasi yang intensional, kamu menciptakan lapisan rasa ingin tahu dan minat. Pasanganmu merenungkan apa yang kamu katakan, memikirkan kata-kata kamu, dan merindukan kedalaman dan keterlibatan dalam diskusi kamu. Buat kata-kata kamu berarti, dan saksikan bagaimana mereka menenun keajaiban menjaga kamu di pikiran mereka. Nomor 4, penerimaan ketidakhadiran. Ini sedikit twist. Bagaimana menerima saat-saat terpisah sebenarnya bisa mendekatkan kamu. Penerimaan ketidakhadiran dapat memperbesar kerinduan mereka padamu
dan memperdalam hubungan saat kamu bersama. Ketidakhadiran tidak hanya membuat hati semakin rindu, itu juga membangun antisipasi dan penghargaan. Dengan menghargai saat-saat kamu terpisah, kamu menunjukkan rasa diri yang kuat dan pemahaman bahwa hubungan sejati bukan tentang kedekatan konstan, tetapi tentang kualitas ikatan emosional. Seperti yang dikatakan Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang layak. Bebaskan diri kamu dari kebutuhan untuk berpegangan, dan saksikan bagaimana kebebasan ini mengubah dinamika hubungan kamu. Alih-alih membombardir mereka dengan pesan saat kamu tidak bersama, beri sedikit ruang bernapas. Biarkan keheningan antara kamu memicu rasa ingin tahu dan sedikit misteri. Ketika kamu melakukan ini, kamu bukan hanya bagian yang bisa ditebak dari hari mereka. Kamu menjadi sorotan yang mereka nantikan. Terimalah momen-momen terpisah dan biarkan mereka membangun kerinduan yang lebih dalam. Nomor 5. Kesadaran dalam interaksi. Bagaimana bisa sepenuhnya hadir dalam interaksi kamu, membuat mereka merindukan kamu lebih ketika kamu tidak ada. Ini tentang membuat setiap momen begitu berarti, sehingga ketidakhadiran kamu sangat dirasakan. Menjadi sadar berarti terlibat sepenuhnya setiap kali kamu bersama, mendengarkan dengan saksama, dan merespons dengan bijaksana. Pendekatan ini mengubah interaksi biasa menjadi pengalaman yang berkesan dan bermakna. Marcus Aurelius pernah memberi nasihat, lakukan setiap tindakan hidup kamu seolah-olah itu adalah yang terakhir. Menerapkan ini dalam interaksi kamu berarti memperlakukan setiap percakapan dan momen bersama seolah-olah itu bisa menjadi yang paling penting. Setiap kali kamu bersama, bawalah intensitas kehadiran yang membuat setiap tawa lebih kaya dan setiap pandangan lebih mendalam. Dengan berlatih kesadaran dalam interaksi kamu menciptakan kedalaman emosional yang membuat kehadiran kamu sangat memperkaya dan ketidakhadiran kamu terasa kosong. Nomor 6. Konsistensi dalam komunikasi. Bagaimana menjaga pola komunikasi yang stabil dan bijaksana membuat seseorang merindukan kamu lebih. Ini tentang menciptakan ekspektasi kualitas dan keandalan dalam interaksi kamu yang membuat ketidakhadiran kamu terasa lebih tajam ketika kamu tidak berhubungan. Konsistensi dalam komunikasi tidak berarti membombardir mereka dengan pesan sepanjang hari. Sebaliknya, ini tentang menetapkan pola pertukaran yang bermakna dan andal. Seperti yang dikatakan Seneca, keteraturan adalah tanda kebijaksanaan dalam komunikasi. Keteraturan ini meyakinkan mereka bahwa kamu bijaksana, dapat diandalkan, dan berinvestasi dalam hubungan. Ketika kamu melewatkan interaksi ini, ketidakhadiran kamu segera terasa, meninggalkan ruang yang mereka ingin isi lagi. Dengan menjadi konsisten dalam komunikasi kamu menenun diri kamu ke dalam rutinitas harian mereka, membuat kehadiran kamu penting dan ketidakhadiran kamu sangat dirasakan. Nomor 7. Hidup dengan tujuan. Bagaimana memiliki kehidupan yang penuh dengan tujuan membuat seseorang merindukan kamu lebih. Ini tentang menjadi didorong, bersemangat, dan terlibat dalam kegiatan yang bermakna. Memiliki tujuan dalam hidup membuat kamu lebih menarik dan penuh teka-teki. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki tujuan dan aspirasi di luar hanya hubungan kamu. Seperti yang disarankan Seneca, rencana kita gagal karena tidak memiliki tujuan. Ketika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang dia tuju, tidak ada angin yang tepat. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu lebih dinamis dan menarik. Ketika kamu terpisah, mereka merindukan energi dan inspirasi yang kamu bawa. Hidup dengan tujuan kamu menjadi suar, menunjukkan bahwa kamu seseorang yang mencintai hidup dan berkomitmen untuk membuat perbedaan. Nomor 8. Moderasi dalam emosi. Bagaimana menjaga emosi kamu tetap terkendali membuat seseorang lebih merindukan kamu. Ini tentang menciptakan dinamika seimbang di mana ekspresi emosi kamu bijaksana dan terukur, meningkatkan kualitas interaksi kamu. Dengan mempraktikkan moderasi dalam emosi, kamu menghindari membuat pasangan kamu kewalahan dengan reaksi yang intens. Seperti yang dengan bijak dikatakan Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti dia yang melakukan cedera. Prinsip ini mengajarkan kamu untuk merespons situasi bukan secara impulsif, tetapi dengan tindakan yang tenang dan disengaja. Pendekatan seimbang kamu meninggalkan ruang untuk antisipasi dan keinginan. Mereka tahu bahwa perasaan kamu tulus dan bukan hanya reaksi emosional sesaat. Moderasi dalam emosi membuat kamu menjadi sosok yang stabil dan dapat diandalkan, yang membuat mereka menghargai kedalaman perasaan kamu lebih dalam.
Dengan berlatih moderasi, kamu menciptakan lingkungan yang stabil, di mana emosi tidak memimpin tetapi memberikan kedalaman. Nomor 9. Kedermawanan dalam perhatian. Bagaimana memberikan perhatian yang murah hati namun tidak berlebihan membuat seseorang merindukan kamu. Ini tentang memberi perhatian penuh dan tulus ketika kamu bersama, tetapi juga memberi ruang untuk mereka merindukan kehadiran kamu. Kedermawanan dalam perhatian berarti benar-benar hadir dan terlibat dalam momen kamu bersama. Seperti yang dikatakan Seneca, tidak ada orang yang menghargai miliknya sendiri karena ia senang meminjam milik orang lain. Ketika kamu memberikan perhatian yang murah hati, kamu membuat setiap momen bersama bermakna dan berkesan. Namun, kamu juga tahu kapan harus memberi ruang bagi mereka untuk merindukan kehadiranmu. Dengan berlatih kedermawanan dalam perhatian, menunjukkan bahwa kamu sangat menghargai waktu bersama, tetapi juga menghargai pentingnya ruang pribadi. Mereka mulai merindukan perhatian tulus dan waktu berkualitas yang kamu berikan, menciptakan rasa rindu ketika kamu tidak ada. Nomor 10. Pengembangan diri yang terus-menerus. Bagaimana berfokus pada pengembangan diri membuat seseorang merindukan kamu lebih. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu selalu tumbuh, belajar, dan berkembang, yang menarik dan menginspirasi. Pengembangan diri yang terus-menerus menunjukkan bahwa kamu berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidaklah penting apa yang terjadi pada kamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Prinsip ini menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan tanggapan bijaksana terhadap tantangan hidup. Dengan terus mengembangkan diri, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak pernah stagnan, tetapi selalu bergerak maju dan tumbuh. Ketika mereka melihat kemajuan kamu, itu menginspirasi mereka untuk juga berkembang. Ketika kamu terpisah, mereka merindukan kehadiran kamu yang inspiratif dan ingin tahu lebih banyak tentang pertumbuhan kamu yang berkelanjutan. Jadi, begitulah 10 prinsip stoik yang akan membuat siapapun merindukan kamu lebih dalam. Ingat, kekuatan sejati datang dari dalam, dan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kamu tidak hanya membuat diri kamu lebih menarik, tetapi juga memperkaya hubungan kamu. Jika kamu menyukai video ini, pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk lebih banyak konten yang membuka mata tentang kekuatan kebijaksanaan stoik. Jangan lupa untuk mengklik ikon lonceng agar kamu tidak pernah melewatkan pembaruan terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.